Film ini diangkat dari kisah nyata, di mana berlatar belakang di negara Spanyol. Terlihat dua anak kecil bernama Rocio bersama adiknya Miguel sedang diantar oleh ayahnya menuju sebuah apartemen untuk mengikuti audisi menjadi model. Awalnya mereka berdua hanyalah anak kecil biasa, namun seorang wanita bernama Giselle yang merupakan mantan ratu kecantikan di Kolombia bilang kalau anak-anak dari Roberto sangat lucu dan berbakat jika masuk ke dunia modeling. Karena anak-anaknya juga tertarik, ia pun mengantarkan mereka berdua pagi itu. Giselle bilang untuk pemotretan sekaligus audisi akan berlangsung sampai sore dan Roberto boleh menjemput anak-anaknya ketika sudah selesai. Tanpa curiga, Roberto pulang sebentar ke rumahnya. Namun ketika sore, ia datang lagi ke sana, ruangan apartemen itu telah kosong. Panik bukan main, ia mencoba mencari anak-anaknya ke setiap kamar apartemen di sana, namun tak ada jejak sama sekali. Film kemudian memperlihatkan rekaman CCTV bagaimana kasus penculikan anak-anak sangat marak di berbagai negara. Tentunya, anak-anak yang telah dicuri akan menjadi korban perdagangan manusia. Dan inilah film Sound of Freedom. Malam itu seorang polisi bernama Tim yang menjadi tokoh utama dari film ini berhasil menangkap salah seorang pedofil sekaligus penjual anak-anak di bawah umur yang umumnya ia jual melalui dark web. Sayangnya sekalipun Tim berhasil menangkap sang pelaku, ia tak berhasil menemukan satupun anak yang menjadi korban di sana. Yang ada hanyalah file foto para korbannya yang membuat siapapun yang melihatnya pasti merasa jijik dan sedih mengetahui bagaimana anak-anak itu diperlakukan oleh para pedofil. Pulang dari sana, seorang teman baik Tim bertanya, sudah ada berapa banyak pedofil yang mereka tangkap? Ternyata sejauh ini sudah ada 288 penangkapan. Tapi lucunya, mereka tak bisa menemukan satupun anak ataupun korban yang menjadi objek perdagangan. Karena memang kebanyakan anak-anak itu disembunyikan di luar negeri. Setelah melakukan penangkapan, Tim harus membuat laporan untuk diajukan ke jaksa penuntut umum. Tim harus mengetik semua bukti yang ia lihat, termasuk menyaksikan bukti video bagaimana anak-anak tak berdaya itu diperlakukan oleh para pedofil. Melihat itu, amarahnya memuncak. Ia pun langsung mendatangi sel dari sang pedofil. Mimin pikir di sini ia akan menghajarnya, apalagi kebetulan teman-teman Tim sudah pulang. Tapi ternyata ia malah mengajaknya keluar sel dan ngudut bareng. Diam-diam, ia berpura-pura memiliki ketertarikan yang sama dengan sang pedofil. Tentu saja awalnya ia tak dipercayai, namun lama-kelamaan Tim berhasil membujuknya. Ia bahkan berhasil meyakinkan sang pimpinan kepolisian untuk membebaskan sang pedofil selama seminggu demi melanjutkan penyamarannya. Namun sebagai gantinya, Tim minta agar si pedofil memberinya salah satu anak yang ia dagangkan. Karena sudah percaya akan perkataan Tim, beberapa hari kemudian si pedofil ini mengajaknya bertemu dan bilang kalau ia menemukan anak untuknya. Dan begitu fotonya diperlihatkan, ternyata Miguel. Dan setelah mendapatkan bukti yang cukup, Tim pun tertawa puas. You're under arrest for crimes against children. I trusted you. Never trust a pedophile. Keesokan harinya di perbatasan negara Meksiko Amerika, Tim berhasil menemukan Miguel yang terlihat dibawa oleh kenalan sang pedofil kemarin. Umumnya, anak-anak yang diculik sudah mengalami trauma yang sangat dalam dan menjadi takut untuk melawan. Makanya Miguel ketika ditemukan terlihat sangat ketakutan dan bahkan mencoba menyembunyikan identitasnya sebagaimana ia diperintahkan oleh para penjahat. Dari sana Tim mencoba membawanya ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Dari fisik Miguel terlihat jelas ia telah mengalami berbagai pelecehan seksual. Tak heran ia menjadi sangat murung. Maka dari itu, Tim yang juga seorang ayah dari 5 anak mencoba menghibur Miguel dengan membawanya makan makanan kesukaannya. Keduanya pun mulai saling berbincang, dan Tim memperkenalkan kalau namanya dalam bahasa Spanyol dipanggil dengan Timoteo. Seketika Miguel terdiam dan langsung memperlihatkan kalungnya. Kalung itu diberikan oleh kakaknya sebelum berpisah. Tu rescatame es verdad. ¿Puedes ayudarme a encontrarla? Di momen ini, hati Tim terasa terpanggil, seakan-akan teguran dari Tuhan, bahwa sudah takdirnya untuk menyelamatkan anak-anak tak berdosa lainnya. Miguel sendiri kemudian bercerita kelanjutan dari malam penculikan mereka, di mana Rocio dan adiknya dibohongi oleh Giselle dengan bahasa akan pemotretan di dermaga. Dan ternyata begitu sampai sana, mereka semua dimasukkan ke dalam sebuah kontainer. Takut bukan main, anak-anak itu harus bertahan di dalam kontainer selama berhari-hari untuk sampai ke tempat selanjutnya.
Begitu kapal bersandar, Rossio memberikan adiknya kalung yang tadi kita lihat. Dan begitu kontainer dibuka, seorang penadah sudah bersiap untuk memilih anak mana yang ia ingin miliki. Dan itulah saat terakhir Miguel melihat kakaknya. Selama disekap, Miguel disuruh untuk mengikuti segala permintaan dari sang pedofil dengan ancaman jika ia melawan, kakaknya akan dibunuh. Miguel yang baru berusia 7 tahun pun tentunya percaya akan semua ancaman itu. Dari sana, ia dibawa terbang ke Meksiko untuk disewakan ke seorang mucikari di sebuah klub malam selama beberapa bulan. Van a lastimar a mi hermana ahora. Te lo prometo. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, ayah Miguel tiba di Amerika untuk menjemputnya. Senangnya bukan main, tapi bagaimanapun juga hatinya masih gelisah setelah mengetahui kakak Miguel belum diketahui di mana. Begitu pulang ke rumah, Tim menceritakan apa yang terjadi beberapa hari ini. Mengingat mereka berdua juga memiliki putra dan putri, membuat istrinya ikut menangis. Keesokan harinya sebelum Miguel balik ke Spanyol, ia memberikan Tim kalungnya dengan keyakinan Tim akan menemukan kembali kakaknya. Tak ingin mengingkari kepercayaan bocah 7 tahun tersebut, Tim kemudian segera mendatangi orang yang membeli Miguel dan menggali informasi kemana sajakah anak-anak di kontainer kemarin diperdagangkan. Ternyata Rossio saat ini berada di Kolombia, diperdagangkan ke para pria hidung belang. Ia bahkan ditato paksa oleh para pembelinya. Kita berpindah ke tim yang menghadap ke atasannya untuk diizinkan melanjutkan pencarian Rossi di Kolombia. Awalnya niatnya ini tak disambut baik oleh pimpinannya. Tapi setelah melihat tim yang sampai meneteskan air mata, membuat sang pak kepala langsung sadar akan niat tulus dari bawahannya. Singkat cerita, tiba di Kolombia, tim bertemu seorang polisi di sana yang berhasil memperkenalkannya ke mantan pengusaha kartel tapi berhati mulia bernama Vampiro. Diam-diam, Vampiro sering membeli anak-anak yang diperdagangkan, lalu melepaskan mereka kembali ke tempat asalnya. Namun, sebelum bekerja sama, Vampiro sempat menguji niat dari tim. Mengapa ia sangat bersikeras menemukan Rossi? Why are you doing it? Because God's children are not for sale. Dari sana mereka kemudian mulai mengatur strategi, di mana hal paling pertama yang harus mereka temukan adalah akar dari perdagangan ini, dan tak lain adalah si Giselle, sang mantan ratu kecantikan. Tapi untuk bertemu dengannya sangat sulit, belum lagi catatan kriminalnya juga bersih. Butuh waktu hingga akhirnya tim terbersit sebuah ide untuk memancing Giselle masuk ke perangkapnya, yaitu ia berencana untuk membangun sebuah klub VVIP, khusus untuk para miliuner yang memiliki kelainan seks. Tapi dari mana uangnya? Kebetulan tim mengenal seorang pengusaha top yang sudah beberapa kali bekerja sama dengannya. Sekarang tugas Vampiro untuk menjual ide dari tim ke seorang pemasok anak-anak di bawah umur yang ia kenal. Dengan iming-iming ini akan menjadi proyek besar dan sangat menguntungkan, membuatnya langsung tertarik. Permintaan jumlah anak-anak yang sangat banyak dari tim membuat kenalan Vampiro mengajak para penjual anak lainnya untuk ikut bergabung ke bisnis yang akan tim dirikan. Dan salah satunya adalah Giselle. Saat semua rencana mulai berjalan dengan lancar, tim malah disuruh pulang oleh atasannya. Bagian mereka tak memiliki anggaran yang cukup untuk melanjutkan penyidikan yang ia lakukan. Bureaucracy, shit. Galau karena disuruh pulang, tim kemudian menemui Vampiro. Di akhir percakapan, ia sempat bertanya mengapa seorang mantan kartel ternama sepertinya diam-diam membebaskan anak-anak tak berdosa. Agak aneh rasanya tindakan mulia itu datang dari mantan napi. Vampiro kemudian bercerita bahwa ia dahulu memiliki segalanya. Ia memiliki rumah mewah, wanita-wanita cantik yang berbeda tiap malam, dan lain-lain. Tapi, suatu malam dalam keadaan habis mengkonsumsi obat-obatan, Vampiro tidur dengan seorang pelacur yang ia pikir berumur 20 tahun. Begitu ia perhatikan baik-baik, ternyata gadis itu masih berusia 14 tahun. Dari sana si gadis itu pun curhat bagaimana ia dipaksa menjual tubuhnya sejak usia 6 tahun. Sejak saat itu ia merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Dan sama seperti tim, Vampiro merasa sudah menjadi tugasnya untuk membantu anak-anak tak bersalah sejak saat itu. When God tells you what to do, you cannot hesitate. Perkataan Vampiro barusan ternyata sangat berkesan bagi tim. Ia pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai polisi dan melanjutkan rencana yang sudah ada menggunakan kemampuannya sendiri. Istri tim sendiri sangat mensupport keputusan suaminya, sedangkan atasannya cukup kaget
karena sebenarnya 10 bulan lagi tim akan menerima uang pensiunnya. Sekarang masalahnya, si pengusaha yang memodali rencana ini tak ingin lagi melanjutkan kerjasama karena tim bukan lagi seorang polisi. Maka dari itu, tim sampai terbang ke tempatnya demi meyakinkannya dengan berbagai data yang menunjukkan jika kasus perdagangan anak ini tak dihentikan dengan serius, maka satu saat akan menjadi bumerang bagi siapapun, termasuk Paul. Bayangkan jumlah pornografi anak di bawah umur saja meningkat 5000% hanya dalam waktu setahun. Tapi Paul tak peduli dengan semua data itu. Saat sudah naik ke mobil, Paul membuka amplop berisikan foto Rossio yang tadi diam-diam tim titipkan ke supirnya. Foto itu berisikan pesan yang membuatnya langsung tersadar. Kita pun masuk ke tahap persiapan untuk eksekusi rencana tim. By the way, sekalipun tim sudah mengundurkan diri dari kepolisian, dirinya masih bekerja sama dengan kepolisian Kolombia. Paul mulai menyewa sebuah apartemen mewah yang rencananya akan menjadi lokasi pertemuan dirinya dan para pedagang anak. Mereka juga menyewa sebuah pulau dan membangun sebuah resort yang akan menjadi lokasi klub VVIP yang dimaksud. Melihat semua bukti transaksi itu membuat Giselle dan teman-temannya yakin kalau omongan tim bukan bualan semata. Maka dari itu beberapa malam kemudian mereka semua berkumpul untuk membahas bisnis haram ini lebih lanjut. Dengan iming-iming uang senilai 15 miliar, Giselle pun mengiyakan untuk membawa 50 anak ke lokasi resort besok hari. Just deliver no less than 50 models, 100 grand. Singkat cerita, keesokan harinya sebelum Giselle dan kawan-kawannya datang, polisi Kolombia telah memasang berbagai alat penyadap dan kamera pengintai. Akhirnya, siang itu anak-anak yang diperdagangkan dibawa ke pulau. Namun jumlahnya baru 30-an. Kata Giselle, 20-an lagi akan tiba saat sore hari. Di sini terlihat para pedagang anak ini datang bersama pengacara mereka yang bernama Carne. Singkat cerita, mereka semua pun berpesta pora. Sedangkan Giselle dan kawan-kawannya terlihat sangat gembira setelah menerima uang yang telah dijanjikan. Sebenarnya, para polisi sudah standby tak jauh dari pulau itu. Namun tim bilang tunggu sampai 20 anak lainnya tiba. Masalah sempat muncul ketika Carne mengambil salah satu anak dan ingin menggaulinya. Tim yang cukup temperamen sempat beradu argumen demi menyelamatkan anak itu dan hampir saja membongkar penyamarannya. Untung saja Vampiro berhasil mencairkan suasana. You have all afternoon in that damn bungalow. Dan akhirnya 20 anak yang ditunggu pun tiba. Saat itu juga para polisi langsung memasuki pulau untuk melakukan penyerbuan. Penyamaran tim tak berakhir di sana. Ia bahkan mengatur agar Carne seakan-akan yang telah mengkhianati mereka semua. Sayangnya dari 54 anak yang berhasil mereka selamatkan, tak satu pun dari mereka yang bernama Rossio. Penggerebekan ini sebenarnya adalah pencapaian yang luar biasa. Namun tim kecewa karena masih belum bisa menepati janjinya ke Miguel. Sedangkan anak-anak yang berhasil mereka bebaskan terlihat mulai tersenyum, tertawa dan bernyanyi. Vampiro bilang, inilah suara kebebasan, atau dalam bahasa Inggris, Sound of Freedom. That's the sound of freedom. Mereka kemudian menginterogasi salah satu penjual anak yang kalau kalian perhatikan, dia adalah orang yang sempat menjual Miguel ke salah satu pedofil. Dengan cerdas, sang polisi Kolombia bernama Jorge berhasil membuatnya buka suara. Ternyata Rossio belum lama ini dijual ke kelompok Scorpio, dan itu adalah salah satu kelompok separatis paling berbahaya di Kolombia. Jorge menjelaskan, kelompok Scorpio terletak di pedalaman yang sulit dijangkau, dan mereka memiliki pasukan yang sangat banyak. Bahkan militer Kolombia pun tak berani untuk masuk ke sana. Jorge melanjutkan bahwa ini adalah jalan buntu. Di tengah keputusasaan, Vampiro muncul dengan ide gilanya, di mana ia bilang ada satu organisasi kemanusiaan yang bisa keluar masuk dari sana. Infonya mereka datang ke sana untuk mengobati malaria dan berbagai penyakit lainnya, makanya diizinkan. Tim pun tersenyum lebar, sedangkan Jorge tak percaya akan membantu dua orang gila ini. Menggunakan kekuasaannya di kepolisian, Jorge berhasil membuat tim dan Vampiro mendapatkan kartu anggota serta peralatan medis dari organisasi kemanusiaan yang dimaksud. Mereka akan menyamar sebagai dokter. Jorge juga sempat menyuruh mereka berdua untuk menyuntikkan alat GPS ke dalam tubuhnya untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, mereka pun mulai melakukan penyamarannya dan berhasil menemukan jalur menuju ke markas para pemberontak dengan menggali informasi dari warga lokal. Mengingat besok adalah hari di mana mereka akan mencoba menerobos ke sana tanpa satupun polisi, membuat Vampiro mendatanginya dan mengucapkan perpisahan terakhir.
Begitu juga dengan Tim yang memberi kabar istrinya terakhir kali sebelum besok akan menyisiri sungai menuju lokasi. Take this. I think I'll be better off without it. Keesokan harinya, pagi-pagi buta, mereka berdua menyisiri sungai. Di tengah jalan, para pasukan pemberontak mulai muncul dan memberikan tembakan peringatan. Untung saja, penyamaran Tim yang sangat rapi mampu meyakinkan mereka bahwa mereka berdua hanyalah dokter yang ingin mengatasi wabah korela. Tapi, untuk masuk ke sana, mereka hanya diizinkan seorang saja, dan Tim mengajukan dirinya. Singkat cerita, begitu tiba di markas para pemberontak, Tim langsung dibawa menghadap sang pimpinan pasukan Scorpio bernama Alacran. Tim bilang wabah korela telah menyebar di desa-desa sekitar. Karena sangat menular, warga yang terkena harus segera dievakuasi. Tim pun diizinkan melakukan pengecekan, tapi Alacran bilang kalau ia menemukan warga yang sakit korela, ia akan membunuhnya langsung di tempat. Waktu Tim sangat terbatas karena ia hanya diizinkan menginap semalam. Maka dari itu ia pun keliling berusaha menemukan Rocio secepatnya. Dan akhirnya usahanya membuahkan hasil. Rocio Aguilar. Come here. Tim sangat senang tapi belum juga sempat memperkenalkan dirinya. Alacran kembali muncul. Ternyata Rocio selama ini dipaksa untuk melayani sang pimpinan pemberontak. Malam itu ketika semua orang telah tertidur, Tim memasuki satu persatu rumah di sana untuk mencari Rocio, dan ia pun berhasil menemukannya. Namun ketika Tim membangunkannya, ia malah berteriak histeris, yang membuat Alacran datang untuk mengeceknya. Una pesadilla. Alacran yang setengah mabuk kemudian bersiap-siap untuk kembali melecehkan gadis kecil itu. Tim muncul dari belakang dan berhasil mengunci lehernya hingga tewas. Mereka berdua pun kemudian kabur keluar dari desa. Namun tak butuh waktu lama, bawahan Alacran menyadari kematiannya. Untung saja mereka berdua sudah berhasil sampai di sungai ketika pengejaran itu terjadi. Sedangkan Jorge dan Vampiro yang menyadari GPS dari Tim sedang bergerak menuju arah mereka langsung bersiap-siap. Dari sana mereka pun kabur menggunakan mobil. Walaupun ditembaki beberapa kali, untung saja tak satu pun dari mereka yang terluka. Roberto yang mendapat kabar kalau putrinya berhasil diselamatkan tak bisa berkata apa-apa. Ia pun langsung terbang untuk menjemputnya yang saat ini masih menjalani perawatan akibat trauma dan luka yang ia terima selama beberapa bulan belakangan. Di penghujung film kita diperlihatkan wajah asli dari Tim. Kita juga diperlihatkan rekaman asli dari kamera tersembunyi pada saat penggerebekan di pulau terjadi. Begitu Tim kembali ke negaranya, ia sempat diminta memberikan testimoni saat Kongres Negara Amerika. Negara-negara Eropa jadi semakin sadar untuk meningkatkan kerjasama antar negara untuk mencegah tindak kriminal perdagangan anak. Terdapat sebuah pesan spesial di akhir film ini, di mana sang aktor bilang kalau film ini bukan tentang bagaimana aksi heroik Tim di kehidupan nyata, tapi agar kalian sang penonton menjadi sadar ada banyak anak-anak tak berdosa yang menjadi budak di era modern. Film ini bahkan dibuat 5 tahun lalu, sempat dicekal oleh berbagai kalangan, dan baru boleh diizinkan untuk tayang di tahun 2023, karena betapa berpengaruhnya pesan-pesan di film ini di dunia barat. Ia berharap kita semua menjadi sadar akan urgensi yang diangkat dari kisah Tim. Dan dengan begitu, film pun tamat. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.